Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisariat PKBMI Erlangga beserta pengurus jajaran Ayon Sekomisariat Erlangga yang akan mau dilantik. Yang saya hormati Ketua Komisariat Surabaya yang sudah berkenan hadir di acara seminariat, yakni pelantikan ke 95 tahun. Tak lupa salawat dan salam kita tak lupa kita ucapkan alhamdulillah pada Allah SWT yang mana nikmat sehat Islam sehingga kita bisa melakukan kegiatan, yakni kegiatan yang telah diagendakan melalui kegiatan pelantikan. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita sang motivasi, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat dialah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tidak banyak yang saya sampaikan sebagai saya mewakili ketua umum yang tidak bisa hadir untuk menyampaikan mohon maafnya. Sedikit yang saya sampaikan pada sahabat-sahabat seluruh Banten maupun sahabat-sahabat pengurus yang akan dilantik, bahasanya sahabat-sahabat di sini yang akan disumpah dan diminta tanggung jawabnya untuk menjadi pengurus kegiatan mahasiswa Islam Indonesia, khususnya di PKBMI Kota Erlangga Surabaya. Karena proses sahabat-sahabat setelah dilantik nanti akan melakukan proses kaderisasi, mana sahabat-sahabat seperti biasa dalam kegiatan mau sehari-hari, karena kegiatan sahabat-sahabat dalam kaderisasi ini adalah suatu arwah dalam kaderisasinya ini untuk meneruskan tongkat etafes melalui kader-kader yang akan meneruskan. Di sini sahabat-sahabat mengetahui PMI ini banyak sistem dalam kaderisasi yang tidak kadang kita sadari, ini kita berkaderisasi ini adalah untuk menyambung regenerasi, yakni melalui kader-kader yang akan menjadi penerus kita. Misalnya sahabat-sahabat nanti adalah mengajak dan memasukkan kader untuk meneruskan kita. Di situ kita tidak mudah untuk merawat, tapi kita jangan sampai untuk kita mengajak sahabat itu masuk, apalagi sahabat ini sudah direat, sudah menjadi kader, sudah menjadi sahabat kita semua di PMI, khususnya di PMI Surabaya. Jangan sekali-kali kita untuk melepaskan, yakni untuk memaksa atau mengeluarkan sahabat-sahabat kita ataupun mau mempunyai status bermasalah dalam PMI. Perlu disadari karena di PMI adalah sahabat semua kita. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sebelum saya melantik sahabat-sahabat seluruh pengurus komisariat yang seluruh pengurus lain yang ada di BMI Universitas Erlangga Surabaya, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Sultanobin selaku pengurus cabang yang akan mendampingi dan membacakan surat keputusan, kami persilakan untuk maju ke depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya nomor 278 IP BC strip XLTP V strip 04 IP 01 strip 178 IP A strip I IP 02 IP 2021 tentang susunan pengurus komisariat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Airlangga Surabaya masa khidmat 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan satu, susunan pengurus komisariat PMI Airlangga Surabaya masa khidmat 2020-2021 sebagaimana terlampir. Dua, surat keputusan ini berlaku sampai tanggal 29 November 2021. Tiga, apabila ada kekeliruan dan akan ditinjau di kemudian ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2021. Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya, Imam Syafi'i, Ketua Umum PJS, MC Burhadi, Sekretaris Umum. Bagi nama-nama yang saya panggil silakan maju depan. Lampiran nomor 298 titik PC strip XL titik V strip 04 titik 01 strip 178 titik A strip 1 I titik 02 titik 2021. Susunan pengurus komisariat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Airlangga Surabaya masa khidmat 2020-2021. Badan pengurus harian umum, Ketua Umum Siti Halimantus Sadia, Ketua 1 Nur Mulyani, Ketua 2 Kristiana Dewi, Ketua 3 Abdanas Alfi Nugraha, Sekretaris Umum Hafid Ilham, Wakil Sekretaris Isma Zuli, Bendahara Umum Abdul Suryati, Biro Intelektual 1 Adnan Guntur, Kepala Biro Yulia Akhirani, Yesin Mas Maisawati, Isa Bertrisya Afifah, Syahrul Ramadan. Biro Organisasi Aimatul Husna, Eka bin Aulul Hasanah, Ibna Sayyidatul Islamiyah, Siti Marfulah. Biro Media dan Komunikasi Ahmad Haidar Kulimah, Danang Pradita, Rafika Arfianti. Biro Advokasi dan Pergerakan Ahmaduddin Al-Ghani, Dendi Dwi Istianto, Muhammad Nandi Saputro, Muhammad Ali Yahya. Biro Hubungan Luar, Ramdan Januari Salam, Putri Maratus Soiha, Iskol Hasanah Soamola. Biro Pengabdian Masyarakat, Ulfa Lelatus Saada, Esa Fatika Arif Dewi, India Sania, Ahmad Yusfir Rizal R. Biro Amalia dan Dakwah, Nurul Rahmatul Hikmat, F. Syah Rawardi, Muhammad Rafiq Abdullah Huzi. Allahumma taufiq wal hidayah diterapkan di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2021. Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya, Imam Syafi'i, Ketua Umum PJS, MC Burhadi, Sekretaris Umum dan tangan. Mohon kepada Sekretaris Umum untuk membacakan teks pembayaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat dapat. Sebelum saya bacakan pelantikan dan ikram, kami bertegas pada sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat siap untuk dilantik? Siap. Baik, untuk mengikuti secara dengan hati niat, ikhlas dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa
bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imam dengan memohon ridho rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan bahwa saya menyerahkan diri menjadi pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Komisariat Universitas Erlangga Surabaya. Sebagai pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Komisariat Universitas Erlangga Surabaya senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nilai dasar pergerakan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nilai-nilai, norma-norma, dan produk hukum PNI lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa. Sebagai pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Erlangga Surabaya dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMI dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Erlangga Surabaya senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan organisasi, bahwa kedatian pada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan kepada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat atas resminya sebagai pengurus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PKPI Erlangga Surabaya. Langsung duduk. Kepada segenap calon pengurus mayor yang tadi ini pelantikannya massal atau barengan. Jadi kalau kita lagi satu persatu kayaknya akan mengalami keduanya. Jadi untuk seluruh pengurus mayor ketika saya sebutkan namanya dari segala lembaga masing-masing nanti langsung maju ke depan nanti kita bayar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan untuk persiapan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya nomor 227.1-TC/S1-V/0.1-V/02.2021. Susunan pengurus saya. Surat keputusan pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia beserta susunan pengurus rakyat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia fisik Komisariat Erlangga Surabaya
Masa Hikmat 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan 1. Susunan pengurus rakyat Visip PMI Erlangga Surabaya masa Hikmat 2020-2021 sebagaimana terlampir. 2. Surat keputusan ini berlaku sampai tanggal 27 September 2021. 3. Apabila ada kekeliruan akan ditinjau di kemudian hari. Mohon Fikral Mitorik ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2021. Pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Surabaya Imam Syafi'i bertandatangani FC Purandi lampiran nomor titik 277 titik PJ strip S2 titik B strip 04 titik 01 strip 76 titik A strip I titik 02 2021. Susunan pengurus rakyat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Hukum Erlangga Surabaya. Menyingkat waktu kepada seluruh pengurus rayon fisik, silakan maju ke depan. Pengurus fisik. Ada pengurus rayon fisik? Langsung aja ya, karena ini namanya banyak banget. Apa yang penting bayarannya sama. Untuk pengurus rayon hukum. Semua rayon langsung sekalian ya, Humaniora, Vokasi. Sebelum saya bacakan, apakah sahabat-sahabat siap untuk dilantik? Sahabat yang di depan maupun yang ada di mungkin ada online ya, maupun yang di online, sahabat tegas sekali lagi, apakah sahabat-sahabat sudah siap untuk dilantik? Siap. Mari didudukkan apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imam. Dengan memohon ridho rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, saya berberita bahwa saya menyerahkan diri menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Layon Universitas PMI Erlangga Surabaya sebagai pengurus Layon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Erlangga Surabaya senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai dasar pergerakan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nilai-nilai, norma-norma, dan produk hukum PMI lainnya, serta cinta tanah air dan bangsa. Sebagai pengurus Layon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Erlangga Surabaya, dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, pantang berputus asa, pantang menyerah, dan pantang meninggalkan PMI dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pengurus Layon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Erlangga Surabaya senantiasa patuh dan taat pada pimpinan organisasi, bahwa kesetia kepada pimpinan organisasi adalah suatu bentuk pengkhianatan pada organisasi dan pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billah. Baik, sesempat saya ucapkan selamat dan resmi menjadi pengurus Layon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Erlangga Surabaya. Hari ini sahabat-sahabat, mari kita ucapkan selamat kepada seluruh pengurus Layon Komisariat Universitas Erlangga Surabaya.
Terima kasih yang diaturkan kepada pengurus cabang LI Airlangga Surabaya yang telah melantik pengurus komisariat Airlangga. Mohon untuk seluruh pengurus LI Airlangga untuk berlanjut. Dilanjutkan oleh sambutan kepada Ketua Komisariat Airlangga tahun 2020-2021 kepada Sabani Alim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pengurus cabang Surabaya. Terima kasih kepada Bu Syauki, kepada Mas Rojil selaku keluarga PNI Airlangga, Pak Kodami, dan Ketua Komisariat Surabaya. Pada momen ini merupakan awal bagi pengurus Komisariat Airlangga, pengurus lain di lingkungan Komisariat Airlangga untuk meneruskan perjuangan menyebarkan Islam Ahlussunnah Jamaah dapat bersinergi, dapat terus bersemangat untuk mewarnai pergerakan mahasiswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sabani Alim kami ucapkan terima kasih. Meninjau acara selanjutnya yakni seminar dengan tema refleksi pergerakan mahasiswa menuju satu abad Nahdlatul Ulama yang akan dimoderatori oleh sahabat Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Pelapis sebagai moderator bagi seminar pada kali ini yang tema pelatihan rakyat dan peringatan HLAF 1995 dan refleksi pergerakan mahasiswa menuju satu abad Nahdlatul Ulama yang akan diisi oleh Pak Ahmad Syauki, dosen FIPF, lalu Bapak Muhammad Kodafi dari dosen Unsa, lalu sahabat Firmansyah dari Ketua Umum PNI Airlangga 2020. Untuk pembicara, silakan coba di depan.
Dan di sini kalau kita akan membahas tentang refleksi pergerakan tapi bahwa mahasiswa NUI ada dua golongan yaitu ada PKBT dan ada PMI. Dan di sini kita akan membahas tentang refleksi pergerakannya. Monggo, Pak Jauhi atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati para pengurus cabang PMI Surabaya, para pengurus yang lama maupun yang baru yang berbahagia atau berduka atau sayangnya jadi pengurus PMI itu kalau dulu itu lebih banyak dukanya daripada sukanya. Serta para moderator, terima kasih Ketua IKPMI Mas Rojil, usaha Rojil lupa saya manggilnya Mas tadi waktu pertama kali tapi kira PMI baru semester 3 itu nggak kelihatan, nggak kenal saya itu Rojil, nggak ada pakai hijab itu, saya pakai hijab ini pakai masker nggak kenal, apalagi mata sudah kurang sesuai, serta para narasumber yang luar biasa. PMI sendiri, saya hanya sebentar saja sebenarnya karena tadi itu bayangan saya jam 3 sudah mulai, kita jam 4 selesai. PMI itu biasanya tepat waktu, waktu Indonesia berubah. Nah, terkait dengan refleksi PMI pergerakan maupun juga terkait dengan NU, ada satu hal yang paling penting sejak dulu saya rasakan, makna pergerakan, filosofi pergerakan. Pergerakan itu bukan sekedar bergerak, pergerakan itu bukan sekedar punya makna tidak diam, tetapi ada makna besar itu bahwa kita dan jangan dikira kemudian setelah Anda selesai jadi mahasiswa PMI-nya itu kemudian hilang ya, tapi banyak yang gitu ya PMI-nya hilang. Jadi kalau mudah-mudahan Anda kita semua tidak yang menjadi PMI karena sering tadi Mas Rojil rasa-rasa dari 10 orang 2 orang itu malah jadi mati kita. Kalau Mas Rojil sudah berjuang mencari bukan politik, tapi dukungan untuk memberdayakan kita sendiri itu. Nah, itu ya. Jadi saya akan bicara cepat saja ya mengenai ini karena ini juga sudah sangat sulit ya. Jadi ada 2 hal terkait dengan pergerakan sama NU. Yang pertama adalah NU itu punya basis kultural yang kuat sejak lama. Ya. Dan itu menjadi ciri khas. Tetapi kita sekarang pergerakan itu karena bergerak terus ya. Yang tua, yang muda itu juga masih satu terus. Tadi yang pengurus lama sudah naik
menjadi senior, pengurus baru datang lagi. Nanti yang apa-apa itu bergerak terus. Proses-proses yang alamiah. Sama persis proses-proses yang dialami oleh generasi milenial. Jadi itu bisa digabungkan dengan apa ya? Saya istilahkan milenialisme. Jadi ideologi yang memang baru, yang bergerak cepat ideologinya, tetapi juga apa namanya tidak kuat secara akar kulturalnya tidak kuat, tetapi cepat sekali bergerak. Nah, NU punya akar kultural yang kuat, tetapi kalau tidak didukung dengan gerak cepat Anda yang tidak mudah, tidak akan punya manfaat. Dan kita sekarang sedang berproses menjadi kelompok yang dulu dikenal kelompok modernis. Ya. Sebab apa? Kalau tidak begitu kita juga ketinggalan. Ini memang proses evolusi, proses yang natural saja, proses yang alami. Jadi tidak usah kaget. Kalau dulu orang itu awal-awal yang namanya bahasa gitu, ya sesuai orang-orang salah itu. Artinya sikap keagamaan atau pandangan-pandangan keagamaan itu ya orang gitu ya. Makanya di kitabnya itu yang awal itu tidak ada bahasa tidak mau dikawin. Sampai sekarang ada yang berkata kalau bahasa masa itu tidak ada. Tapi kemudian bergerak dan bahwa pada pikirannya mulai modern bergaul dengan orang-orang modernis ya. Bahwa aku itu bergaul dengan orang-orang modernis. Kemudian Dewa Hasim apanya itu bergerak dengan orang-orang modernis, orang-orang masuk dengan orang-orang Belanda, maka muncul pergerakannya. Gitu. Nah, proses-proses ini menggabungkan antara momentum waktu pergerakan sama basis tradisional. Tadi sebelum saya ke sini itu saya dengar ada siirannya itu kan Jepang ya, memodifikasi sindiran. Ya aku cuman ngomong bagaimana bila wasabana wabalina di Ramadan wasalina di corona. Kita banyak, tapi proses-proses itu proses kreatif. Nah, tidak mungkin kiai yang melakukan itu. Tapi kemudian muncul. Nah itu harus tetap di masjid, di mana itu harus dilakukan. Kalau tidak kehilangan akar, tapi tetap tradisional juga. Tapi milenial jangan, modernisnya jangan menggabungkan ini tidak mudah. Tidak mudah, pekerjaan berat. Yang kedua adalah pesantren. Yang tidak boleh hilang itu pesantren. Pesantren ini akarnya kapanpun namanya kader PMI ini harus mikir bagaimana pesantren berkembang. Anda jangan mikir karir saja, tidak ada. Kader PMI itu kader contoh sebenarnya untuk idealnya kader PMI itu tak makan. Atau perang bilangan kafir dalam batas-batas atau ya kayak di bawah orang-orang yang tidak peduli dengan dirinya tapi dia bergerak terus menyapa di masyarakat bawah, tidak peduli, tidak pernah memberi kesempatan. Saya sudah ada di sini sebagai tokoh PMI namanya Pak Suwondo. Pak Suwondo ini pernah jadi PPK, tapi ya pernah layan, seperti sekarang jadi PPK orang suruh tidak. Saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sampai ngeluh sama saya, Pak. Tadi tidak tahu dia ngomong. Anak sekarang begitu ya. Anak PMI. Itu karena tercerabut dari akar pergerakannya kan gitu. Katanya jaga politik harus menjadi pembela besar. Itu penting. Itu ruhnya pergerakan yang tidak pernah lupa membela orang-orang miskin. Dan itu akarnya di pesantren. Pesantren itu memiliki apa? Kenapa? Kita harus berbicara pesantren. Karena pesantren itu memiliki akar teologinya yang luar biasa, akar spiritualis yang luar biasa. Kalau Anda tidak punya ruh pesantren, ruh sudah, ruh itu ada ruh.
Ada kader PMI yang masuk ke PMI itu bagus ya, tapi tidak punya basis kader. Karena itu semua bela. Ya, tapi bagus itu sudah gabung PMI, sudah harus. Makanya kemudian bagi teman-teman yang masih punya ikatan pesantren kuat, itu harus menjaga kader-kader yang datang. Saya ini cuma pesantren dulu ya, tapi terus jika terus teman-teman belajar ngaji, belajar apa, sampai bisa, sampai punya akar kultural yang kuat. Dari situlah kemudian kita bisa merawat tradisi akademiknya pesantren yang otonom. Itu lebih dahulu dibanding tradisi-tradisi yang lain atau sebelum tradisi simboliknya. Tapi itu kayak tradisi simbolik yang penting dirawat. Yang kedua, sekolah dan kampus, ya, sebagai bentengnya. Saya senang sekali Anda tertarik banyak ada rayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayon ya. Ada 7 rayon yang dulu rayonnya terlibat fisik, hukum, FIB misalnya. Yang pertama ya fisik sama hukum. Yang lain kedokteran ada 1 orang nggak tahu sekarang hilang dari kemana. Susah dilakukan karena memang tidak punya basis pesantren dan kita berharap jadi profesional tapi jangan lupa PMI. Tapi banyak yang jadi profesional tapi lupa PMI-nya banyak. Tapi saya senang karakter PMI di luar IAIN itu menyenangkan. Kalau di IAIN itu karakter PMI-nya karena mayoritas tidak menyenangkan. Tapi kalau saya sering kali meskipun saya kader PMI, tapi kalau sama mahasiswa di UIN itu saya bilang sudahlah, kalau cari pergerakan, cari organisasi yang minoritas itu bukan soal apa, itu soal belajar survive. Saya belum masuk PMI, ya itu betul saya dari pesantren komunitas santri ya, tapi bukan karena PMI itu hebat itu benar itu ya. Masuk karena PMI itu ada itu. Dan menarik kalau di politik sendiri, di politik PMI lagi itu menarik. Tantangan berbeda, ini bisa manfaat. Saya ditawari untuk ketua komisariat kan. Kalau rakyat kan tas terkait kan, aku tadi komisariat. Ayo masuk. Tapi saya tidak mau. Saya ikut teman-teman masih dulu ada yang mesti ngomongnya, para biasa dikumpul di kampus sudah. Tapi ya betul lagi, ya kita mau perjuangkan. Nah itu yang merawat sekolah, kampus itu basis apa kita tidak boleh habis. Jadi kampus-kampus yang itu sekarang lagi gerak-geraknya itu kampus ya, itu mengingatkan saya pada Muhammadiyah tahun 72 itu bergeraknya di kampus. Jadi kita ini sekarang berproses ke Muhammadiyah yang bukan. Tidak apa-apa ya semua begitu. Sementara Muhammadiyah mulai senang ngaji, masyarakatnya senang ngaji dari rumah cuma, tapi ngajinya bukan tahlilan, bukan ngajinya yang lain, ya, yang ngaji tafsir tapi tafsir sederhana. Katanya pokoknya Quran dan Sunnah akan ngaji hadis sama kita. Ya hadisnya dibaca kemudian dijelaskan dimaknai oleh Ustaz. Nah ini kenapa Muhammadiyah orang itu lebih bergerak ke arah kita. Nah kita masih belum ke sana, tapi nanti saya kira mengarahnya ke sana dan tanda-tandanya ke sana juga. Saya sudah melihat beberapa kader NU itu juga mulai menjadi salah yang di perkotaan itu sudah mulai seperti itu. Itu karena apa? Karena masjidnya dari kuasa itu kita. Padahal masjid itu adalah ujung tombak kita bergerak. Ya. Masjid itu penggerak-gerakan. Kalau Anda nggak bisa jadi orang masjid, terus kena salafi namun. Jadi kenapa saya tadi itu sering bergerak sampai tua kalian ini harusnya bergerak dan itu diturunkan oleh kalian kita dulu. Mbah saya, ayah saya, ibu saya, semua terus bergerak tak berhenti mendidik umat, mendirikan madrasah bersama, dedikasikan orang pindah lagi mendirikan madrasah. Bahkan ada orang yang saya nggak tahu, tidak pernah tahu ada masjid besar di jalan raya. Itu orang Cina yang diciptakan kakek saya, kalau saya tidak pernah tahu masjid saya itu masjid waktunya kakek saya tidak bisa. Masa hidup ya saya ini yang dipasang gitu loh, namanya apa?
masih nama kakek saya. Itu masih bisa berbicara. Atau kakek saya bukan orang yang berbuat banyak itu, tapi memang orang pergerakan itu begitu. Jadi orang kayaknya saya Gus Dur juga tidak mikir diri ya, mikir orang lain. Nah, itu salah satu ciri yang dimiliki dan dimiliki oleh orang-orang di luar kita. Nah, orang-orang modernis sekarang masalah itu tidak kayak seperti itu, tidak seperti puisinya Quran itu gampang sekali. Saya sudah punya pengalaman merebut apapun dari mereka, kamu merebut kita tidak kayak orang yang dulu, nggak usah dipecah-pecah sendiri. Tapi baru kali yang terakhir apa namanya membangun jaringan ekonomi, jadi potensi yang belum digerakkan oleh kita orang itu sama orang-orang yang kita adalah kuasai gerakan masjid. Banyak orang yang jadi tolong. Saya tahu kemarin itu membetaskan satu PKL kena air 23 juta, saya bayar semuanya, bebas saja semuanya orang sudah. Tidak perlu terbebani nyawa. Begitu itu, kalau tidak pakai masjid jadi masjid. Kalau lagi tanggal merah di tempat saya yang kecil, satu kali tarikan Jumatan untuk seminggu Jumatan lagi bisa 5 juta, bisa 6 juta. Dan itu dulu kuasanya oleh orang sama tidak tahu kan mana. Setelah saya diminta korupsi itu ya namanya orang pergerakan dimintai tolong, tapi kalau tidak dimintai ngapain saya urus kalau dimintai tolong kan. Tapi kalau Anda harus bergerak, jangan sampai itu. Nah itu ya, sehingga masjid itu bisa membangun menjadi kekuatan tumbuhnya toleransi, tumbuhnya kesatuan, tumbuhnya rasa nasionalisme seperti yang ditemukan pada saat awal itu masjid itu ujungnya itu masjid, akarnya pesantren, ujungnya masjid. Makanya kalau kemudian masjid-masjid di kota-kota dikuasai mereka ya tetap populer akan terpikirkan. Saya kira itu aja ya, tidak akan berpanjang, tapi yang penting adalah filosofi pergerakan itu bergerak terus makanya melayani terus jangan pernah lelah melayani, jangan pernah lelah melayani apa namanya bahasa dapurnya melayani Tuhan lalu dilayani. Jadi kalau mereka kan membela Tuhan, kita melayani masyarakat, melayani orang miskin sama melayani diri. Nah, itu saya kira. Terima kasih. Nanti saya bisa lama ya, setengah 5 saya bercabut karena nanti malam masih ada ngaji lagi masjid. Terima kasih. Pokoknya kita akan mulai sama-sama. Sekaligus langsung menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyal Islam qulubul ulama walladzi ahyal ummah bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa khatamil anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anbiya wal asfiya. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratal muhtaram wa sallallahu alaihi wa sallam. Walau sedikit pemirsa ada gerakan pemirsa Airlangga dari alumni KPI Airlangga, dari pengurus yang pensiuner, pengurus yang baru dilantik, pengurus saya dan segenap kader-kader bergerakan baik yang hadir secara luring maupun yang daring. Alhamdulillah diberikan amanat dari Bu Komisariat yang saya Alim, sahabat Alim untuk
menyampaikan dan memberikan harapan-harapan kepada pengurus baru. Ayo berikan harapan. Ya, usah berharap sama manusia itu adalah akal dari kekecewaan itu. Ya, berharap itu kepada diri kita sendiri, kita pasti mulailah diri kita sendiri. Itu. Ya, seandainya dalam UNER yang ada sangat yang bergerak. Harap inabil harap bergeraklah sebenarnya dalam sebuah pergerakan ada keberkahan. Tahu tak secara etimologi keberkahan itu barokah itu ziyadatul khair wal manfaat. Bertambahnya kebaikan dan kebermanfaatan. IPK-nya sama tidak tapi beda. Cara ambil manfaat barokah itu berbeda. Itu sebabnya saya mau hadir di tengah kalian karena saya menganggap meskipun saya di sini adalah kader PMI yang tidak lahir dari rahim Anda, tapi saya merasa kalian semuanya itu saudara saya. Sama darahnya biru sama kuning. Dan kita semuanya dalam hati kita, orang dalam hati kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya, saya lahir dari kenal dulu. Ya, tak kenal maka kenalan atau kenal. Ya, ini yang saya Saudi, ya, SD, sebelum saya di Sumatera juga. Data intinya ini, saya kenal ada Bapak tadi bahwasanya di UI yang itu ya. Dan itu menghilangkan. Jadi terlepas dari itu semuanya, justru dan dari inilah saya itu mendapatkan banyak kurang bakar saya putus, kurang putus asa saya itu putus. Ya, meskipun mungkin adalah itu maunya yang ini dengan tangan dari bawah, tantangannya adalah dari dalam. Nah itu lebih besar, lebih dahsyat lagi ya. Kadang-kadang kita bisa. Jadi yang masa penjajahan itu ya lawan kita adalah penjajah. Tapi setelah merdeka lawan kita apa? Saudara kita sendiri. Nah itu kan sama-sama PMI-nya tidak bisa membedakan. Kalau itu kan jelas Tuhan itu. Maksudnya lawan dari kebaikan. Oh dia mau membebaskan. Oh dia PMI. Kita jelas. Masalahnya kalau jelas. Nah ini ya aktivitas saya ya bantu-bantu saja. Bantu-bantu dan sekarang kalau ada di asal dari saya dari Jawa Timur ada di pesantren juga dari terkait kemudian juga ya oke next next ini saya juga lahir dari pesantren yang bukan dari Bogor. Justru meskipun abah saya itu pengurus NU tapi tidak mendidik saya untuk masuk NU tapi mencari ke NU. Maka saya dulu itu waktu ketika dari Bogor masuk ke Indonesia. Saya di pikiran saya itu orang bukan Muhammadiyah. Maka saya cari itu organisasi NU. Ada satu saya pilih saya masih IR. Aku oke ambil kamu masuk aja dari saya lihat PMI karena dari pesantren ya organisasi Islam kok mas-masnya kok gondrong masih lucu apa mas celana sobek-sobek ini benar kan tapi di satu sisi yang lain yang bandnya sudah PMI bahkan di gosok artinya apa dari PMI itu banyak warna. Maka sesuai dengan pilar kekuatan PMI ada 3 dalam bukunya Cahana Sejarah Perkembangan PMI. Yang pertama adalah pilar adalah basis massa.
Maka kalian yang ada dalam hati harus gimana caranya merebut banyak kader itu sudah. Terlepas dari ada yang dilipat seperti AKS ya kan. Karena kita basis mahasiswa mungkin kalau ditanya Gus-Dur itu banyak kampus-kampus atau sekolah-sekolah Muhammadiyah. Iya, yang nama Muhammadiyah pokoknya kan bukan nama Muhammadiyah. Itu ya. Termasuk mulai kita sebenarnya. Karena nggak ada nama Muhammadiyahnya kan. Ya itu. Dan itu adalah organisasi saya. Kesimpulannya adalah dari organisasi itulah pergerakan saya termasuk di lebih banyak cerita mungkin. Jadi saya rasa teman-teman saya bisa hatam mengabadikan membentuk himpunan mahasiswa pasca sarjana di Salemba, ya sebelah saya, MSc saya di Teologi, saya MSc kan bukan master sebelah itu. Kalau ditanya apa betul saya ya bermanfaat, ya. Kalau di level dosen FIB, saya agak-agak gimana ya sudah ada bermanfaat. Ini kan tidak ada ini sebab, yaitu menggerakkan arti dari pergerakan itu adalah bergerak. Kita dalam bergerak itu mendapat keberkahan juga menggerakkan. Kalau bergerak sendiri ya bukan pergerakan, tapi menggerakkan. Ya, khususnya pada pengurus ini, pengurus komisariat, harapannya bisa saya sampaikan komisariat. Rayon-rayon ini yang bergerak dan menggerakkan. Karena ruh dari sebuah komisariat itu dirakyat. Ya kan? Karena berhubungan langsung dengan masyarakatnya dan ya para masyarakat basis masyarakat. Saya harap kader-kader pergerakan bisa melakukan itu. Nah ini ya, ini karena perbedaan besar itu tahun 2006 sampai tahun 1996 sampai awal berdirinya generasi dulu saya generasi tadi masih kultur awalnya dulu pondok salaf ya, masih sangat suka mundur. Kalau yang putri kalau jalan terus di pondok kami itu menerangkan cuma cara berpikir gerakan karena saya itu masuk dalam bergerak. Jadi itu dalam gerakan ya layaknya pesantren yang pas nggak setuju dengan kiai itu harus demo. Karena pesantren SMA pendidikannya pedagogi. Kalau guru kiai ustaz tidak sentral itu ketika guru mengangkat murid harus. Kalau B, nah kalau di perguruan tinggi kan itu hal yang sekunder atau belum? Yang sekunder ada yang kurang. Andragogi itu pendidik peserta didik tidak harga mati bisa B bisa C atau bisa asalkan BGD sampai Z bisa dipertanggungjawabkan. Maka saya sebagai dosen yang bukan dia apalagi awal saya kemudian adalah semangat dan lain. Ya, mari membuka media silakan. Dan yang banyak aktif backgroundnya itu Muhammadiyah. Dan setelah lulus dari AKW itu banyak dihajar atau mungkin secara keterbatasan saya ya. Tapi ini artinya dari warning bagi kalian. Apalagi masa pandemi lagi-lagi curhat semuanya ke rumah itu. Tadi itu saya agak terlambat. Ada dari teman-teman dekat PMI. Nah, kita dan nanti akan diganti sedang buku yang sebelumnya PMI Untar sebelumnya lagi PMI ITS online
jalur ujian. Harus tahu ada bagaimana caranya. Gitu ya. Nah kita dididikan maka harus benar ada di diri kita. Terus cuma benar juta sekarang nanti 26 ribu. 280 juta sekarang 25. Ya ada kondisi listrik 2.0 listrik telepon sekarang sudah internet, belum digital, sekarang sudah bisa dari ya terus ada dimanapun. Ngajar di Surabaya, bisa dilakukan di Sumatera. Information, dulu kan information sekarang sudah obesitas. Nah dengan obesitas ini kita harus bisa saling sebelum sharing. Terus kinerjanya di sesi produktivitas sekarang ada inovasi. Ya, kalaupun ada ahli harus keluar, apa sih inovasi? Terus tugas wilayah, saya berada dimanfaatkan cyber itu dari rumah yang ada di bawah kota habis dibuat kalau dimakan, cuma punya makan. Kok bisa ada? Alhamdulillah, saya lebih kepada Edward. Artinya kan TNI itu kan negara. TNI, saya TNI, tapi karir saya di TNI itu mentok ya, karena saya aktif di ketua himpunan mahasiswa. Plus karena diamanati untuk ya mengemban pimpinan cabang Muslim. Nah, jadi tadi juga yang teruskan itu yang sampai besar. Saya misalnya ketika di Cirebon kemarin itu masuk. Tapi yang bagian itu. Nah, ini yang kornya kan aspalnya. Jadi di saya bisa bagi. Yang pasti harus kita tahu kita mempunyai tanggung jawab mas kuliah. Ya mas kuliah tadinya satu sisi yang lain, mas kuliah atau tanggung jawab ke agama dan tanggung jawab ke bangsa. Kalau hanya fokusnya keagamaan saja sukses, tapi kenegaraannya gagal. Afghanistan dan Islam semuanya, Sunni semuanya, sukunya hanya ada 7, tapi kok itu bahasa satu bahasa, tapi kok itu, nah, itu kan persoalan tidak ada spirit gugur waktu, atau sebaliknya ada terlalu di antara kalian, kalau diskusi masalah aktif, juga, hadir terus, tapi ngaji, itu ada bikin sekuler, menghadapi pikirannya kan seimbang ini antara pemikiran dan pemikiran kanan. Bagi orang kiri kita itu kanan, bagi orang kanan kita itu kiri. Ya, coba tanya sama saya, nanti kita itu kanan. Kalau tanya kepada yang tadi, kita kiri. Ya, padahal tanah kita. Kata di tengah-tengah masalahnya sekarang, tengah-tengah itu diperhatikan kiri, menghadapkan kanan. Harusnya tidak. Ya, lakum dan wasatun minakum syuhada 'alan nas. Karena yang menjadikan kapal tengah yang itu jadi saksi. Nah, kepada manusia itu jembatan. Jadi jembatan diinjak-injak terus tidak apa-apa. Stabil. Kalau dipilih mana yang penting agama atau negara itu berlaku, maka Pancasila itulah produk dari ulama. Ya, Pancasila kita tidak bisa menjadikan posisi agama, tapi Pancasila itu temu dari semua. Dari Islam harusnya punya Islam, dari Islam punya benderanya ada salibnya, ada syariah, ada nama, ada Indonesia, ada kok dari itu harusnya ada unsur umum. Nah kalau masing-masing sesuai seleranya ya mempertahankan keyakinannya, yang keyakinan itu urusan dapur. Yang penting kan servisnya. Kalian kalau orang ternyata melakukan
Minyaknya apa? Lilinnya ada dari mana? Ya namanya enak dimakan sama. Kita tidak penting servis. Ya. Berapa menit? Ini tausiah dari semuanya nanti. Terus menuju 100 tahun. Itu ya. Sekarang kita sudah 2021. Yang dulu 2019 belakang ya kita membacalah prestasi pada kita beliau-beliau. Harusnya kalian melihat beliau-beliau itu tersisa saja beliau sebagai penggerak. Ya, seorang penggerak inspirasi ya Pak. Tahu nggak? Karena dulu kan zaman Bani Muslim Asy'ari itu nama pelakunya Hafiz Akbar ya. Kok sekarang Hafiz itu dimulai dari mana? Dari beliau yang kedua harus kedua yang maksudnya beliau apa namanya maksudnya beliau secara keilmuan jauh. Menurut beliau tadi kita anggap alimnya, saya tawadhunya dari hadis. Tapi NU tidak akan membentuk sebuah organisasi kalau tidak ada kewahaban tokoh yang berawal dari komunitas biasa. Dan ingat sahabat-sahabat ini, maka Rasulullah tidak dibongkar itu biasanya salah. NU dulu kan mau dibongkar waktu nama hilang, waktu apa di Turki Utsmaniyah itu tahun 2003. Saudi kan mengadakan tanggal 8 ada 3 tuntutan kebebasan berpendapat, tidak mau membongkar Rasulullah, yang satunya lagi apa saya lupa. Wah intinya kita tolak semuanya. Nah Muhammadiyah itu kan punya peduli kan Muhammadiyah itu modernis, kulturalisme kan, melawan TBC. Apa TBC? Ayat kita curah. Maka ini saya baca model ini tulisan dari UGM. Kenapa sih orang NU itu kok humoris kalau orang Muhammadiyah itu kok serius? Kenapa? Karena berangkatnya itu tidak punya musuh. Kalau Muhammadiyah tidak ada musuh, perang melawan bid'ah kan gitu. Serius kalau ada. Ya bahasa Muhammadiyah tidak lucu. Kalau mau garis krik. Nah, kalau NU kami itu ada yang pernah saya ajar. Pasti saya lucu. Karena kalau tidak lucu saya stres. Udah masih mana yang habis memang mana yang apalagi itu mana yang kamera tidak komplit ya. Ada maksud saya ya. Oh benar, bukan yang ngopi itu. Oke, gitu ya. Jadi yang sekarang yang harus kita rumuskan yang fondasi menghormati pada investasi dinamika sumber daya manusia, mesin restorasi, pemanfaatan diri digital. Harapannya nanti kita bisa yang menang, tidak perlu membuang energi banyak untuk mengkondisikan sosial politik di negara. Itu sudah main, terus konsisten, inovatif dan konsisten sudah dilatih. Begitu saja sekali besok malah keluar, namanya ganti. Ingat loh ya, kalau disumpah itu bukan kayak dilantik BM, Gibuna, atau mungkin karang taruna. Ini kaitannya dengan tidak karena organisasi NU ini di hasil tirakat ulama, maka ini bukan main-main. Ya, dalam hal ini KMI kan juga dari NU. Maka kalau tidak hilang tanggung jawabnya di akhirat. Ya benar. Sudah urusan kita masa biasanya jadinya di PMI ya. Jadi PMI putus, PMI-nya dikorbankan di PMI. Oke, lagi. Nah ini peran dinamika NU.
besar kultural. Sebenarnya kita ini sudah ber-NU sejak dulu, sejak Wali Songo bilang ber-NU, cuma nggak ada namanya NU ya. Kita berasal dari besar-besar dari itu Komite Hijaz. Terus ya setelah prosesi kegelisahan ya ada prosesi Asari yang didengar oleh Syekh Abdullah Malah Yai Asanul Arifin pengasuh Surabaya itu mungkin tahu ceritanya ya. Bukan berarti tidak main-main. Ormas kultural. Jadi NU itu jamaah satu sisi, jamiah bisa sisi yang lain. Nah kalian ini adalah berkeyakinan. Wes tak usah TNI dia. Sing penting tak. Sing penting umur. Orang mak kowe gitu ya kan gitu. Loh, di Saudi dulu itu Sunni Aswaja. Kenapa sekarang Wahabi kan tidak ada organisasinya? Saya 2017 itu jadi tim peneliti BNPT waktu dulu di UNER itu masuk 7 kampus kanan pendidikan. Bekas meskipun mungkin ngambilnya satunya 2 orang radikal ya. Kemudian yang diwawancara di Jerman itu juga radikal ya. Tapi kan radikal satu orang itu kan banyak. Satu orang kalau membawa rektorat jadi berita nasional. Ya. Partai politik ada di jadi sudah ada bersama kopal terus habis itu pada orde baru atas kasus dipecat tegur dimarahi oleh Dewi Sri dan sebagainya ini. Jadi sudah biasa perbedaan di tubuh NU di tubuh NU itu ini biasa. Perbedaan perselisihan itu biasa. Yang penting jangan pecah dan jangan diomongkan keluar. Sama kayak belum ada rumah tangga ya. Kalau sudah berumah tangga punya ada istri yang jalan-jalan lain, enggak perlu harus diomongkan ke tetangga. Selesaikanlah secara keluarga. Di atas kasur maunya siapa? Pilotok lah istilahnya sekarang ya. Seperti sahabat tidak ada istilah pilotok. Kita bicara di kasur selesaikan urusan belanja nanti dada ya apa? Kembali ke hipok itu yang tahun-tahun di Situbondo, itu sebagai Ahmad Siddiq. Terus perjuangan reformasi kita juga berkontribusi besar. Padahal katanya kembali ke hipok. Malah justru mendirikan PKB. Nah, di situ pintarnya di justru yang udah ada jadi NU, justru bersih PKB. PKB sekarang beda dengan justru ini biasa. Ada di P3 biasa, PBNU ini biasa. NU melihara abu janda biasa. Ya tuh kalian bisa baper, ya abu janda itu pelihara. Ya untuk melawan budaya yang lain dan merambut panjang. Nanti kamu mungkin menurut aku janda. Di sini yang cetak lah yang udah aku janda apa? Buzzer model. Ya terus tentang generasi nanti aku menjadi role model bagi wasatiyah Islam di hadal. Di Afghanistan kan beda dulunya. Oke next. Ya, jawab. Masih ya. Pergerakan seperti apa? Yaitu membangun pikiran Islam yang berbasis kultur. Dengan sebagainya al-haq dan salih dan akhir menjaga tradisi baik. Ya karena harusnya kayak ini ya tahlilan, yasinan, kalau nah ini saya tantang teman-teman saya jangan dosen agama ustadznya. Saya melihat nanti di masjid di musola kalau masih ada yang ini nggak sukses. Udah gini lah. Ya, kok bisa gini? Mereka sebenarnya NU juga nggak tahu gimana diajari dulu guru di SMK-nya gini ya.
Ini deh. Ya, karena posisi istirahat, saya pernah menulis resensi buku di waktu santri. Itu posisi istirahat kaki itu bukan. Ya, pernah tahu apa mayit jenazah? Tentang dia lulusan apa polisi. Ini posisi istirahat. Jadi sholat itu adalah istirahat. Ternyata istirahat itu bukan pada tidur. Para bangsawan, bangsa kami awal. Ini agak ini biasanya kurang. Kalau PMI sholat subuh habis iqomah ini dari anjuran. Masih malam. Kalau sudah lalu ada random 6 ya. Kalau waktu saya jam 7:30, itu asal ya, jangan ya, subuh yang minimal sholat. Aku tidak ada saya terus membayangkan bersama ekonomi, ya kan? Dulu kan, mungkin yang diisi tahu. Kekuatan dulu itu kalau negara di sebelah itu adalah yang punya militer kuat ya. Tapi sekarang kan kenapa kok Cina? Karena ekonominya sama. Nanti mungkin lah di rayon punya akun Shopee sendiri, bandel tidak apa, 25 merchandise apa, kemudian kader yang apa suruh wajib beli. Kan keuntungannya untuk mereka juga kan. Nah, di situ mainlah ekonomi. Terus yang ketiga adalah ruang dialog inklusif terbuka ya, baik agama, terus menggunakan media teknologi. Ya, itu kalau ditanya saya sering ditanya apa hukumnya TikTok? Ada hukumnya. Hukumnya TikTok ada hukumnya. Sama kayak pisau, apa hukumnya pisau? Ya nggak ada. Menjadi ada hukumnya ketika digunakan untuk apa? Efeknya bagaimana? Pisau yang digunakan untuk orang potong-potong buah, kalau untuk bunuh orang, sama TikTok kalau digunakan juga ya bagus, aurat ya bagus. Kalau untuk report apa baca, siapa di TikTok? Ya kan dulu sama kayak kalau sama wayang gitu ya. Apa musik haram? Karena di Islam itu musik haram, maka tidak ada yang pernah juara 1 Indonesian Idol. Ya kan, juara 1 Indonesian Idol kan bukan muslim semuanya ya. Iya, drama itu. Jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat ini terima kasih. Kalau mungkin ada yang diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mau saudara sahabat depan bisa melakukan pergerakan menurut santri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dari Pak Saudi. Ya, Pak Kodafi ini dulu sering saya silaturahmi ya di sebelah. Jadi sahabat-sahabatnya yang belum pernah ke rumah beliau dipersilahkan. Buka pagi buka masih ada. Ya, kalau ada waktu luang bisa makan ke rumahnya Pak Saudi ini baru kenal 2 tahun ini karena mungkin sebelumnya belum ada di Unda ya, atau mungkin di FIB belum mengajar, jadi sahabat jadi saya belum kenal Pak Saudi. Terus akhirnya dikenalkan sama siapa itu? Soleh kalau sahabat Soleh, terus ada dosen dari UIN, dosen baru yang ngajar apa, terus akhirnya kenal. Saya minta ditolong buat ngisi ngaji kalau nggak salah jawabannya seperti itu ya. Jadi mungkin bagi alumni Mas Mbak Kang yang hadir di dalam jaringan belum pernah bertemu dengan Pak Saudi itu.
Ya, terus pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus PMI, pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Mas Abdi 2021. Semangat karena tahun ini atau mungkin sejak tahun 2020 ya, tantangannya agak mirip-mirip, tantangan yang bisa dibilang baru karena mengurus PMI pada waktu COVID-19 itu angel gak karu-karuan ya. Itu dibilang berat ya berat banget karena sebagian kegiatan harus ditiadakan atau mungkin masih bisa memaksakan kegiatan tapi tak maksimal, jelas tak maksimal karena dalam jaringan seperti itu. Terus kedua, tadi pertanyaan dari sahabat Ersa, kemana terhadap pergerakan mungkin sependapat dengan Pak Hadi, bergerak terus menerus seperti itu ya. Jadi nggak harus wis lulus atau jadi alumni, jadi senior, bergerak gitu. Jadi setelah jadi alumni harus tetap bergerak seperti itu ya. Terus saya cuma mau mengingatkan tentang tujuan PMI. Tujuan PMI, jadi dulu pas waktu saya jadi pengurus tahun lalu pas saya jadi pengurus, saya bingung nyusun kegiatan atau mungkin nyusun program kerja ini seperti apa. Akhirnya saya tanyakan ke sahabat-sahabat semua, ini kira-kira kegiatan yang pas untuk kita dalam 1 tahun ke depan seperti apa. Saya tanyakan, ada yang jawabannya ya Mas tahlilan terus saja, terus ada yang bilang ya Mas ada diadakan hafalan Quran seperti itu. Akhirnya saya tampung semua, terus saya jadi program kerja seperti itu. Terus setelah semuanya sudah terangkum jadi satu, terus akhirnya jadi kegiatan. Dan setelah saya komisioner, saya baru nyadar ternyata bukan itu tujuan PMI. Tujuan PMI itu sudah ada sebenarnya di AGR. Kalau sahabat-sahabat baca lagi, ada yang tahu mungkin atau mungkin hafal sahabat-sahabat ini. Ini sahabat masih mana? Kalau ya sahabat saya gimana? Tujuan PMI itu apa? Ya, mungkin sahabat-sahabat yang lain ya, masuk saya tujuan PMI nggak ada ya, pengurus baru, pengurus lama, sebagai apa gitu ya, yang tak mana lagi. Aslinya enggak. Jadi sebenarnya loh terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab serta mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmunya, terus bertanggung jawab. Perjuangkan cita-cita kemerdekaan seperti itu. Jadi sahabat-sahabat di PMI, baik pengurus maupun anggota, baiknya baru dilantik atau komisioner, seperti itu ya. Yang tujuan adanya PMI itu biar kita menjadi pribadi yang bertakwa, berbudi luhur, cakap, serta bertanggung jawab mengamalkan ilmunya tadi. Terus komitmen terhadap cita-cita kemerdekaan. Udah sesederhana itu kan. Tapi implementasinya wajar kan. Cuma sesederhana itu. Jadi kalau pesan-pesanku ya buat sahabat-sahabat yang baru dilantik ya, kalau bisa bikin kegiatan yang sesuai dengan koridor itu aja. Nggak bisa sampai takut-takut menarik-narik pilih kegiatan kayak seperti itu ya sahabat. Mungkin sahabat
dari saya cukup. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Firman nasihatnya ya. Mungkin untuk terakhir aja sih. Satu patah dua patah untuk kata aja ya. Untuk ajaran kami Erlangga sendiri satu saja Pak. Pak David dulu. Terima kasih. Sebenarnya pesan itu sudah dipesan langsung dalam marsnya kayak di hafal itu, dan tapi yang penting gini, jangan pernah menyerah pada tantangan seberat apapun. Dulu waktu masih merintis setelah ditinggal Kofifa kan vakum ya, lalu di masa-masa kita didirikan ulang, kemudian didirikan ulang, itu saya pernah datang bawa proposal. Anaknya itu PNI, dia dokter spesialis paling canggih, bayangan saya itu besok nyumbang biro langsung boleh gitu ya. Ternyata di sana malah dimarahi, ini pegawai PNI, mesti bawa proposal kamu itu. Saya marah. Dia sama beliau dia marah. Ini mau ngomong ini, ya. Bayangan saya sudah mengambil, sampai sekarang itu terbawa, ya. Mengingat kita karena saya ceritakan sama Rojin, dia curhat tadi itu di teror 2 orang, hal yang sama seperti itu. Akhirnya saya setelah selesai status kuliah itu, saya diminta membantu Robiqomah Islamnya di pengurus pusat di PP Robiqomah Islamnya waktu itu sama Mas Budi, sama Pak Alidar, sama apa namanya tentunya yang Sidik ini, lupa saya ya Yusuf Muhammad gitu ya. Yusuf beliau gitu. Suatu ketika ketemu lagi sama dokter, saya disuruh ngajak kerjasama dia. Saya datang, Prof, kerjasama membangun kesehatan di pesantren. Sak Jawa Timur. Ya bisa jadi urusan bedel sih masih orang kan jadi. Saya makin tapi kan manusiawi ya. Tapi anaknya masuk ini. Tapi yang nggak tahu ya karirnya segala macamnya di UNER dia. Tapi ya nggak tahu ya karena mereka. Jadi kan gini dulu itu yang kuasa itu HMI, HMI kan itu. Jadi yang nggak masuk itu, nggak tahu lagi. Sentek namanya. Ya, tahun segitu itu tahun 90-an itu ketika HMI kuat, gitu ya. Terus sentek namanya itu orang-orang itu habis. Ya baru kuat-kuat ya setelah tahun-tahun 2000-an itu ya. Teman-teman mulai masuk direkrut gitu ya, Mas Hadi, Pak Sukan itu angkatan dengan saya, nah itu masuk menjadi terus masuk lagi HMI NU itu mulai ketika Gus Dur itu mulai ya termasuk dokter tadi itu dulunya tidak mau bilang NU, jadi anaknya dilarang HMI tapi perlu HMI ya kapan. Karena HMI itu masuknya di HMI dulu itu kan kalau tidak keren itu tidak masuk HMI. Terus terang deh. Kalau tidak punya potensi, jadi mereka itu punya namanya drone itu sekarang ini drone break. Itu bisa nyari orang, oh ini potensial. Setelah saya keluar dari LDK Lembaga Dakwah Kampus di masjid itu, saya kan dapat murobi, dulu setiap mahasiswa baru yang Islam baru masuk masjid ada murobinya, ngajari foto-foto sama, ayo itu kami, bukan saya kan tak marah itu kan mesti betul Jawa itu pesantren,
ente salah ngajari aku ngaji salah aku juga salah aku mesti jahis disukun macam catur kalian bacaan itu doang mau bawa ke ITS gitu ya mau jual guru yang ini akhirnya dicap PMI waktu belum ada PMI juga belum ada PMI kalau buang bikin rokok dicap rokok malunya ditangkap sama anak AMI ayo masih berdua waktu itu masih hasil cuma sekarang di diri ayo orang itu tapi jadi banyak begitu menarik mas ngomong senang AMI itu menguasai kultur saya tahu udah baca akhirnya dirikan apa menjadi promosi PMI nah itu berat jadi pengurus komisariat yang berat itu memang kalau kita lebih ringan karena kita mendidikan Anda itu merawat itu yang berat itu merawat tapi saya bangga Anda bisa juga berpengalaman sedikit di masjid sama tapi saya bangga dan saya senang Mas Firman selalu untuk masih komunikasi sama kita sama semua teman-teman alumni juga kompak relatif kompak dibanding alumni yang lain ya makanya saya sering banggakan ketika di UIN itu saya banggakan cobalah belajar sama PNJ dari itu lebih merata ini kita bergerak ke dunia politik kita bagi ada yang politik ada yang profesional ada yang pengusaha ada yang macam-macam semuanya harus bergerak semuanya harus masuk Anda punya senior yang jadi pengacaranya Wiranto ya mesti Wiranto pelanggaran pengacaranya alumni kita Allah ya dari tidak apa-apa duitnya kok kayak juga PMI kayak juga PMI baru baik madrasah di tapi itulah ya sebenarnya saya kira itu pesan saya jangan pernah menyerah PMI itu apapun yang Anda diam saja jadi PMI diam saja bertanya banyak apalagi kalau saya itu kalau tidak ada PMI mungkin tidak sekuat itu ya menghadapi kaum salafi di masjid yang dulunya itu dikuasai salafi diapakan sekarang tiba-tiba ya meskipun saya tidak mendeker kejadian tapi di depannya itu saya beli rumah pelan ansor pelannya itu di depan masjidnya itu dan itu orang tidak tahu masjidnya jadi mulai berubah tapi tetap saya kasih kesempatan yang bangun mereka jadi yang bangun orang salafi masjid juga bagus orang yang punya mulai tapi orang itu tidak punya pimpinan kan? Tidak punya figur yang nah anak yang mesti punya karisma harus punya karisma kalau tidak Anda kalah apalagi kalau demokrat jadi saya bilang sama Mas Udin sekarang orang-orang kantor pengusaha semua itu kalau itu sangat pokoknya orang bangsa semua beransur sama masjid-masjid karena disitulah tempatnya berkembangnya rumah. Kalau kita tidak turut, kalau bukan Anda, kalau kiai itu sudah di pesantren, orang santri di pesantren itu sudah sama. Tapi kita yang di kota-kota, kalau kotanya benar, sudah pokok kita habis kan. Tapi alhamdulillah kita lihat kuat. Sekarang kita tumbuh kuat dari bawah dan insya Allah lama. Dan jangan pernah takut miskin dengan ini. Pengawam itu saya itu melarang aku dilarang. You know, mereka itu, saya itu melarang mereka PMI itu melarang tapi kan melarang manfaat baru kayak gitu. Melarangnya bukan karena melarang tidak mau kaya, tapi melarangnya karena kita berbagi terus. Artinya melarang itu melarang apa ya istilahnya? Kalau saya bilang itu pesan saya yang terakhir itu pesan-pesan apa buat kita itu jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah untuk menjaga rupiah. Kalau itu Anda sudah menyerah, ya sudah bisa. Ya NU-nya nanti juga akan, ya meskipun NU tetap akan abadi. Tapi Anda ini harus tombaknya NU di kelas menengah atas. You know? Kalau bukan Anda, makanya tadi itu harus bergerak menjadi entrepreneur, menjadi profesional, menjadi intelektual, tapi juga menjadi apa istilahnya orang-orang yang bergerak di masjid itu harus dijual. Kalau enggak, karena masjid itu satu-satunya yang tidak mengalami krisis ketika pandemi. Ya meskipun terpotong tapi uangnya masih banyak. Betul masjid. Nah
Saya ini program masjid kecil ya, itu bangun 1 miliar setahun meskipun pandemi jalan setahun selesai 1 miliar. Memang saya bilang sama Mas Roji, gimana komisariatnya? Masih gini-gini, mas, ukur gini. Tapi kan seandainya saat itu tadi seandainya kalau ada alumni yang menjadi 1 juta itu atau 10 sudah selesai saya. Nah kebetulan uang saya sudah terserah masjid itu. Ya meskipun tidak, saya bilang masjid itu saya pinjami aja. Tidak pernah saya masih masjid itu. Ya ada sebagian, tapi saya pinjami sekian tahun selesai. Tapi orang-orang Salafi, orang-orang Mudir akhirnya kembali lagi ke rumah. Mulai muncul kesenjangan. Mulai kesenjangan. Imam mulai kesenjangan. Saya tidak pecat, tidak pernah pecat. Karena yang dilakukan oleh mbah kita, Mas Ali, bahwa Mas Pujo itu ya tadi kita di tengah. Ya semuanya bisa Tuhan kita, semuanya bisa. Di tengah itu yang menggabungkan. Makanya Anda tadi kalau di UIN Sunan Ampel itu anak baik-baik saya suruh baca surat Al-Araf ayat berapa itu 15 itu ya. Walladzina yasiluna ma'allahi bi ayatin wa yakhshawna rabbahum bisa. Jadi orang yang fungsinya itu menyatukan, menjembatani perbedaan. Itu Al-Araf. Dan itulah gara-gara ayat itu sejak dulu saya bilang, saya percaya syafaat itu. Salah satu syafaatnya kalau Anda bisa menjadi ulul albab yang model PMI itu adalah jannatu adni yadkhuluna bahwa solahan min aba'i wa azwaji wa dzurriyyah. Itu apa ya Pak? Kalau Anda jadi ulul albab, Anda akan memberi syafaat pada orang tua kita yang soleh-soleh. Kalau Anda solehnya lebih tinggi, lebih berkualitas daripada bapak Anda, daripada kakek Anda, maka surganya itu menurut Anda pasangan-pasangan. Ya itu kerennya paham Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya bertanya, sama syafaat itu percaya sama syafaat. Bahkan saya bukan hanya Nabi yang memberi syafaat, Anda bisa memberi syafaat. Saya bacakan, sebenarnya kan Quran. Saya bacakan itu. Terjemahannya kan tidak terlalu. Baca langsung. Iya, berarti kita bisa ya ngangkat derajatnya orang tua supaya masuk ke jannah yang lebih bagus. Usaha syafaat. Terus saya bilang lagi. Itu aja bergerak. Saya kira itu pesan saya, jangan sesulit apapun Anda itu sudah jadi kekasihnya. Anak PMI itu insya Allah sudah jadi masuk PMI itu sudah jadi kekasihnya. Jadi pilihan. Sama dengan orang masuk lahir NU itu pilihan. Jadi maksudnya Anda tidak usah milih suku lahirnya sudah NU gitu. Tidak usah milih naik sekali sudah PMI. Jadi kalau air hujan tumbuh, kalau kita ini kan seperti itu. Kena air hujan tumbuh. Rumput itu atau tanaman kalau Anda siram pakai siram biasa, air kalau kemarau tidak tumbuh kan rumputnya kan juga tidak tumbuh. Tapi kena hujan 2 hari aja sudah tumbuh lagi. Kan keren. Jadi rumput saja sudah tahu mana yang memberkati. NU, PMI, ketemu PPNU dan barang-barangnya ini seperti kena sekali hujan langsung tumbuh. Makanya nggak perlu khawatir. Salafi atau Muhammadiyah mau TBC saya tidak pernah punya bayangan NU akan kalah karena NU itu seperti tadi begitu kena hujannya Allah tumbuhnya itu susah dihalangi. Makanya sekarang kan susah dihalangi. Siapa yang mampu menghalangi besarnya? Tidak ada. Begitu hujan sekali semuanya bangkit. Saat internasional satu-satunya nanti ini dugaan saya belum selesai revolusinya itu 100 tahun nanti 5 tahun lagi saya kira itu bisa dijadikan kekuatan Islam yang bisa mewarnai modernisme dan juga modernisme Islam dunia itu entah 150 atau 200 tahun lagi saya tapi jelas itu seperti tadi itu rahmat seperti air hujan. Saya kira itu aja, terima kasih. Baik, tadi kata-kata pesan-pesan yang mengingatkan untuk forward dari Pak Besar, Ibu Syekh Hasyim Asy'ari
barang siapa yang mengisi NU dan hal ini ya, saya anggap sebagai santri. Dan barang siapa menjadi santriku, saya doakan husnul khotimah beserta husnul khotimah. Ya, saya kadang-kadang dalam pembukaan kuliahan ya, semoga sudah husnul khotimah. Ada yang protes, Pak, husnul khotimah kita mau umur panjang. Husnul khotimah itu tidak perlu tentang syarat minimal ya. Husnul khotimah itu kan happy ending ya. Husnul itu kan happy, khotimah happy. Nah, dalam konteks kalian mahasiswa, contoh dari para alumni sukses, Mas Hadapi dan lain-lain, nah itu jadi contoh bahwasanya insya Allah kalaupun tidak lulus tepat waktu, di waktu yang tepat. Nah, gitu kan? Dan ternyata tepat waktunya semester 8 ya. Di waktu yang tepat. Percuma lulus semester 8, engkau saja yang mudah bergerak. Dan terus saya berkata insya Allah. Dan juga ada kuasa yang kedua dari penciptaan Bapak Sinten Kiai Haji Ridwan Abdullah. Ya, jangan takut tidak makan ngurusi NU. Kalau tidak bisa makan komplain ya. Jika kalau saya masih hidup, kalau saya sudah mati komplainlah ke saya. Kalau ditarik di copy edit dalam konteks kalian, jangan takut amburadul yang akan mengurus PNI. Nah, insya Allah ya terbantu, termasuk saya pada akhirnya dulu masuk UI S2 terus sekarang di UNED. Ya barokahnya kan barokah PNI. Saya sampaikan. Jadi begitu, jadi seperti apa? Yaitu pikir amal soleh. Nah, ya sebagai aktivitas gerakan, bertahan dalam pengirang, tapi juga harus ngajinya, ya apalagi pelatihan ibadah, pelatihan itu ya itulah, insya Allah dapat barokah. Secara tak langsung, alami kan. Jadi kalau dalam politik itu kita create sendiri sebagai manusia, ya bisa sih. Tapi kalau Allah yang create masa untuk kita, ya wah dahsyat. Di amal soleh ya. Nah, tadi itu manfaat kepada semuanya sesuai apa yang kita. Barangkali itu terima kasih. Saya sangat senang sekali bisa menemani keluarga pada gerakan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah ucap dan sikap. Kalau salah itu berarti dari saya sebagai manusia. Kalau ada benarnya yang saya ambil, itu berarti titipan dari Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjalan. Terima kasih Mas Gaza. Pesan saya sederhana, ojo sungkan aja. Mas, kang, titik, ya siapapun lah senior. Kalau ada kesulitan atau ada kendala, ya kita untuk menghubungi pengurus di sana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber ini. Nanti kita sampai ke sekarang. Dan saya sebagai moderator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu penyerahan jabatan oleh Ketua Komisariat Pendidikan.
Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah mengisi seminar pada sore hari ini. Acara yang telah